Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat-jemaat Tuhan, dan selamat beribadah kepada kita semua pada pagi hari ini. Saya percaya dimanapun kita berada pada pagi hari ini, semua akan diberkati lewat firman Tuhan, lewat pujian yang kita naikkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Dalam Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah sentiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Haleluya. Mari kita terus menyiapkan hati kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Mari kita sama-sama berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini sebelum kita memulakan ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh syukur abayanananya shikidedededede. Tuhan Bapa kami yang di surga, Tuhan yang baik, sekali lagi kami datang pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Kami mau datang di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sudah menyertai kami dalam minggu ini, dan pada minggu ini Tuhan biarlah kami datang dengan penuh semangat Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, kami haus, kami rindu akan firman-Mu juga pada pagi hari ini untuk kami belajar bersama-sama, dan sertailah setiap kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan dimanapun kami berada pada hari ini. Tuhan berkati juga Tuhan bagi yang sakit Tuhan, yang mengalami kurang sehat Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang terus menyembuhkan mereka daripada segala penyakit mereka pada hari ini, setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap yang di dalam kesusahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apapun Tuhan kesusahan yang kami hadapi pada hari-hari ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Pada pagi hari ini kami datang Tuhan dengan penuh sukacita mencari Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau yang ada beserta kami, yang akan membuka jalan bagi kami, yang akan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Na 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 Sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan perbuatannya, gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hatiku. Na 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 Sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan perbuatannya, gelora sukacita,
gelora sukacita, gelora sukacita di hatiku. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan perbuatannya, gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hatiku. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan perbuatannya, gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hatiku. Ya Bapa, sungguh banyak perkara yang Kau sudah lakukan dalam hidup kami. Kami sungguh diberkati, dan kami sungguh bertuah memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya yang percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kami datang dengan penuh kesyukuran dalam hati kami. Dan ini adalah persembahan dari hati kami kepadamu. Tidak ada satupun yang dapat dibandingkan dengan segala berkat yang Engkau sudah berikan kepada kami ya Tuhan. Dan apa yang ada pada kami hanyalah hati kami yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan.
Kiranya Engkau berkenan kepada kami, kepada persembahan daripada kami ya Tuhan. Karena sesungguhnya inilah persembahan dari hati kepadamu, Allah Elohim, El Shaddai, El Olam, El Elyon. Oh Yehova, Yehova, Yehova yang kami kasihi. Salam jemaat Tuhan Gereja Grace Sri Muda dan semua umat Tuhan yang menonton bersama kebaktian online pagi ini. Saya berdoa biarlah kasih karunia dan berdamai sejahtera daripada Yehova Bapa dan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita pagi hari ini. Segala pujian bagi Yehova Bapa di surga, karena belas kasihannya yang amat besar, Dia telah mengaruniai kita kelahiran baru dan membangkitkan Yesus Kristus daripada kematian. Dengan demikian kita hidup dengan harapan yang tidak akan binasa, dan kita mengharapkan warisan yang tidak mungkin reput, tercemar atau lenyap, disimpan untuk kita di surga. Pagi hari ini kita akan memperhatikan firman Tuhan, di mana kita mendapat tema gereja kita tahun ini. Mengapa ianya menjadi beban untuk kita mengenali firman Tuhan ini, untuk pertumbuhan dan pegangan iman kita mengharungi tahun 2021 ini. Tapi sebelum itu, mari kita menyerah firman Tuhan. Bersama kita akan belajar kepada Tuhan untuk menolong kita dalam penyampaian dan pendengaran firman-Nya pagi hari ini. Mari kita berdoa. Yehova Bapa yang di surga, kami bersyukur Bapa, Engkau yang menyediakan masa ini, yang membolehkan kami dapat bersama walaupun tidak bersekutu secara fisikal di gereja. Tapi Tuhan, kami bersatu dengan roh kami dan hati kami, jiwa kami Bapa, untuk Engkau pada pagi hari ini. Kami telah menyembah Engkau, kami telah memuliakan Engkau, dan daripada pujian dan sembah kami. Oleh itu Tuhan, kami juga mau mendengar Tuhan daripada kasih karunia-Mu, daripada Engkau sendiri Tuhan Yesus, untuk menyatakan kehendak-Mu untuk kami umat-umat-Mu, untuk kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami bersyukur menjadi sebahagian daripada kerajaan-Mu di dunia ini. Dan kami tahu Engkau ada rencana untuk kami, umat-Mu di Gereja Grace Sri Muda, dan umat-Mu yang mendengar firman-Mu pagi hari ini. Oleh itu kami minta pertolongan daripada Roh Kudus untuk menolong hamba untuk menyampaikan firman Tuhan ini, dan juga para pendengar Tuhan, supaya kami sama-sama yang mengerti firman-Mu ini, bukan saja mendengar tapi juga mengaplikasi, ambil tindakan untuk firman-Mu ini Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, kami menyerah masa ini di dalam kuasa Roh Kudus, di dalam tangan Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga, yang kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, ya, di mana kita dapat tema kita memang terdapat dalam Titus. Jadi kita buka buku firman Tuhan dalam Titus bagian 2 ayat 11 hingga 14. Saya akan baca untuk kita menggunakan EVB pagi hari ini. Ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan
dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Terima kasih, puji Tuhan untuk firman Tuhan yang kita telah baca. Penggenapan yang pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dalam ayat 13. Ini ada satu peristiwa ataupun event yang Allah telah rencanakan dalam mengakhiri zaman ini, atau dikenali sebagai dispensasi terakhir Allah dalam rencananya untuk dunia ini, yaitu end of the age. Jadi ini adalah satu event dalam perencanaan Allah untuk mengakhiri rencananya untuk dunia. Lepas ini, dalam ini banyak yang telah dia lakukan, tapi ini adalah suatu event, sesuatu rencana yang Allah rancangan. Jadi ini sama kita akan memperhatikan. Dan kita tahu juga selepas peristiwa ini tidak berapa lama, yaitu menyusuli peristiwa penggenapan pengharapan penuh bahagia ini adalah satu lagi yang menyusuli, yang dikenali sebagai hari Tuhan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus untuk memerintah selama 1000 tahun. Dan selepas pemerintah 1000 tahun, satu dispensasi yang baru, yaitu dispensasi kekekalan abadi, yaitu bersama dengan Allah untuk selama-lamanya, yaitu bagi umat yang percaya akan bersama dengan Dia adalah Yerusalem baru. Akan tetapi bagi yang percaya akan rancangan Allah, apa yang telah Allah rancangkan, tidak mempercayai kepada Allah, dan akan juga diasingkan dan akan dikekal dalam api neraka, yaitu bersama iblis dan semua makhluk yang menentang Allah. Dan melihat peristiwa-peristiwa yang berlaku akhir-akhir ini, nampaknya semakin hari kita menghampiri akan penggenapan peristiwa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada Titus, dan juga sebenarnya juga kepada umat-umat Tuhan di Tesalonika juga. Dan ini seperti yang dinyatakannya dalam ayat 13. Kita tahu kejadian pandemik 19 yang masih melanda dunia dan pertukaran presiden Amerika baru-baru ini adalah satu perkara, kedua perkara yang sangat besar yang sedang berlaku dan akan menukarkan ataupun sedang menukarkan keadaan di dunia sekarang ini. Tapi daripada itu, keadaan juga semakin terang sekarang. It's become clear melihat apa yang berlaku di dunia ini. Keadaan dunia tidak semakin baik atau cerah atas apa yang berlaku. Ketegangan di beberapa banyak tempat, negara-negara makin berlaku sekarang. Jadi nampaknya kita menuju ke arah the birth pain ataupun kesakitan bersalin yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sebelum peristiwa penggenapan penuh berkat dan penyataan kemuliaan ini berlaku. Jadi ini adalah yang kita
melihat keadaan kita. Jadi pagi ini kita akan memperhatikan tentang pengertian tema gereja kita tahun ini dalam konteks ini. Kita akan menyentuh tentang 4 perkara tentang tema kita ini. Pertama, apakah pengharapan penuh bahagia dan penyataan kemuliaan? Dan bagaimana peristiwa ini berlaku? Bilakah peristiwa ini berlaku? Dan apakah persiapan kita dalam menanti pengharapan penuh bahagia dan penyataan kemuliaan ini? Jadi apakah tindakan kita? Jadi itu 4 perkara yang sama kita akan sentuh secara ringkas. Kita akan, tapi ini sebagai pengenalan dan puji Tuhan, lebih kita mengatakan belajar tentang perkara ini, kita lebih mengetahui dan kita lebih bersedia. Dan karena ini salah satu perkara yang kita tidak dapat lari, dan ini adalah satu perkara yang kita harap. This is our hope, pengharapan yang telah Allah sediakan. Jadi kita mau mengenal lebih dalam, kita mau belajar sebelum ibaratnya terjadi. Jadi itu harapan saya, dan ini juga saya percaya ini juga ulangan, karena ada juga saya sudah menyentuh sedikit tentang perkara ini, dan juga daripada hamba Tuhan yang telah menyampaikan tentang firman Tuhan ini. Jadi seperti saya kata, pertama, apakah pengharapan penuh bahagia dan penyataan kemuliaan? Saya bersyukur 3 minggu lepas Pastor Tyson ada menyentuh perkara ini dan tulisan Rasul Paulus dalam 1 Petrus 1 ayat 1 hingga 9 yang dia telah sampaikan untuk kita, yaitu sebagian daripada yang kita pelajari, yaitu bahwa pengharapan penuh bahagia dan penyataan kemuliaan ini akan dimiliki oleh mereka yang telah dipilih Allah, yaitu mereka yang melalui kasih karunia Allah beriman ataupun percaya kepada rancangan Allah untuk penebusan dosa oleh kematian Yesus Kristus, dan dengan itu mendapat kehidupan baru, mendapat roh yang baru, dan menjadi anak-anak Allah dari kebangkitan Yesus Kristus. Jadi itu bagaimana seorang itu dipilih Allah. Karena orang yang dipilih Allah, seperti firman Tuhan yang disampaikan, adalah mereka yang akan memiliki ataupun memasuki dalam pengharapan penuh bahagia dan penyataan kemuliaan, yaitu hidup yang bagi Allah, hidup yang dikudus oleh Roh Kudus, dan hidup menjadi pengikut Yesus Kristus yang setia. Jadi berkata dengan apakah harapan yang penuh bahagia ataupun berkat itu? Puji Tuhan, daripada firman Tuhan dalam yang telah disampaikannya dalam 1 Petrus yang kita baca, yaitu dalam 1 Petrus bagian 1 itu, yaitu sebenarnya harapan yang penuh bahagia adalah kita akan menerima warisan yang tidak binasa, tidak cemar, tidak layu daripada Allah Bapa di surga, yaitu peristiwa di mana kita akan menerima apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita yang telah dipilihnya. Kita akan menerima warisan, ada bahagian yang telah
Allah sediakan, yang Allah telah jaga untuk diberi kepada kita. Jadi ini adalah harapan yang penuh bahagia, karena ada warisan yang telah Allah sediakan. Dan juga kena dalam menerima warisan juga akan mempunyai penghidupan yang kekal, yaitu hidup yang sempurna, bermakna di surga, penuh kelimpahan di surga, dan keselamatan jiwa. That is our blessing, yaitu we have an inheritance. Kita mempunyai warisan. Kita akan hidup di surga. Di surga disediakan untuk kita masuk dan menerima bahagian kita. That is the blessing of God. Dan apa penyataan kemuliaan? Seperti firman Tuhan yang kita telah baca juga, yaitu penyambutan di awan untuk memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan dari Yesus Kristus. Kita akan melihat dalam 2 Tesalonika, yaitu ini penyataan kemuliaan ini adalah sambutan Yesus kepada kita di awan untuk menerima pujian dan kehormatan daripada, dan kita diberi, kita yang hidup akan diubah, diberi tubuh yang baru yang penuh kemuliaan. Dan juga kita adalah sebagian untuk menghadiri perjamuan perkawinan anak domba, marriage supper of the Lamb, di surga. Saya harap menjadi harapan kita untuk meneliti tema kita. Bila bukan cakap harapan yang penuh bahagia, ialah kita akan ada menerima warisan kita, dan kita akan disambut di awan dan akan memiliki tubuh yang baru, yaitu tubuh yang kekal, bukan tubuh yang fana, bukan tubuh yang seperti yang kita miliki, tapi tubuh yang baru, yang penuh kemuliaan dan kekal. Kita akan menghadiri perjamuan perkawinan anak domba, akan bersama dalam menghadiri apa yang Allah sediakan di surga untuk kita dengan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya harap kita berujar dan kita bersemangat untuk menempuh tahun ini, karena kita ada harapan. Kita menanti kedua peristiwa yang berlaku serentak ini, kena tentang perkawinan anak domba. Ini tertulis dalam Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbagailah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katakannya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Jadi peristiwa ini adalah benar. Dan ini dari Allah, pencipta segala-galanya, dari Yehova sendiri, mengatakan, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kedua, bagaimana peristiwa ini berlaku? Puji Tuhan, kita akan melihat, okay, this is what going to happen, but how it is happen, will it happen? Okay, Rasul Paulus
ada menulis atau menerang bagaimana peristiwa ini terjadi. Bagaimana pengangkatan kita ini terjadi. Bagaimana kita naik di awan. Ataupun bagaimana ini terjadi. Bagaimana kita masuk peristiwa pengharapan penuh bahagia ini dan penyataan kemuliaan ini. Jadi kita baca dalam puji Tuhan, dan sekarang tadi Rasul Paulus ada tulis dalam 1 Tesalonika bagian 4 ayat 6 hingga 17. Begini ya, ianya akan berlaku. Pada waktu itu ayat 16, pada waktu itu Tuhan akan turun dari surga dengan satu seruan yang kuat, dengan suara malaikat agung dan sangkakala Allah. Mereka yang telah mati dalam Kristus akan dibangkit terlebih dahulu. Dan ayat 17, kemudian kita yang masih hidup ketika itu akan diangkat bersama mereka ke awan untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Lantas kita akan bersama Tuhan selama-lamanya. Jadi begitu ianya akan berlaku, yaitu dengan kita yang dipilih Allah akan diangkat bersama ke awan, bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Lantas dia bawa ke surganya, yaitu Tuhan Yesus yang akan menyambut kita dengan diberi kita suatu tubuh yang baru, yaitu tubuh yang untuk kehidupan yang kekal, tubuh untuk dapat hidup abadi dan juga berkemuliaan seperti tubuh Tuhan Yesus. Jadi begitu caranya, yaitu kita akan diangkat. Perkataan diangkat ayat 17 itu yaitu hapazo. Nah, saya sudah ada sedikit telah mengenal ini, yaitu hapazo dalam bahasa Yunani, in English to seize, carry off by force, yaitu ditangkap dan dibawa dengan kuasa ataupun kekuatan dan dengan cepat, sekelip mata. Itu hapazo. Jadi itu caranya. Kejadian ini, peristiwa pengangkatan ini, hapazonya akan berlaku dengan satu kuasa yang kuat dan dengan satu sekelip mata. Jadi melihat peristiwa yang kata di awal yang berlaku pada zaman kita ini, saya percaya dan mungkin ramai kita yang akan menyaksi dan mengalami peristiwa pengangkatan ini di dalam masa kehidupan kita. Dan kita bersyukur kita hidup di zaman ini, dan kita akan melihat penggenapan pengharapan ini di zaman kita, di masa kita ini. Karena seperti yang Tuhan yang dinubuat, dan kita yang melihat nanti apa yang berlaku sekarang adalah perkara-perkara yang akan berlaku sebelum peristiwa ini terjadi. Jadi harapan saya adalah kita umat Tuhan bersedia untuk mengalami peristiwa pengenapan pengharapan penuh bahagia ini, peristiwa pengangkatan ini, peristiwa pengenapan penuh pengharapan penuh bahagia dan penyataan kemuliaan ini. Ini harapan saya, yaitu kita bersedia seperti kata Rasul Petrus, untuk kita umat Tuhan, untuk supaya kita bersedia, supaya kita tidak tertinggal daripada rancangan Allah ini untuk mereka umat Dia yang percaya, yaitu dalam 1 Petrus 1:13. Oleh yang demikian, bersedialah dengan akal budimu, berjaga-jaga dan sandarkanlah harapan kepada kasih karunia yang akan kamu terima apabila Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Kita bersedia
dan tetap setia menjadi pengikut Yesus Kristus di akhir zaman. Di masa kita ini, inilah masanya kita lebih lagi setia menjadi pengikut Yesus Kristus. Lebih lagi kita mesti untuk masuk, untuk bersama dalam peristiwa penggenapan pengharapan ini, yaitu dengan kita memberi diri. Dan inilah masanya kita memberi diri menjadi alat yang digunakan dalam kerjaannya ketika ini. Tuhan bekerja pada masa ini. Dalam keadaan begini, Tuhan juga bekerja. Iblis bekerja, Tuhan juga bekerja. Dan ini adalah masa untuk kita, pengikut, orang yang percaya, untuk setia dan menjadi pengikut Yesus dan guna oleh Tuhan menjadi alat untuk kerjaannya ketika ini. Karena Tuhan juga ada kerjaannya masa kini di dunia ini. Jadi ini harapan saya, supaya kita umat Tuhan bersedia, supaya kita mengalami bersama-sama penggenapan pengharapan yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan ini. Jadi kita mau melihat yang ketiga, bila ini berlaku, bila kita baca dalam 2 Tesalonika bagian 2 ayat 1 hingga 7, saya baca untuk kita. Ayat 1. Sekarang saudara-saudaraku, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan betapa kita akan dikumpul bersamanya kelak, kami menyeru, janganlah kamu mudah keliru atau goyah jika orang berkata hari Tuhan sudah tiba, karena kononnya kami yang mengatakan begitu melalui nubuat, ajaran atau surat. Jangan sekali-sekali biarkan sesiapa memperdayakanmu, karena hari itu tidak akan datang sebelum berlakunya kemurtadan dan manusia leluasa, yaitu anak kebinasaan, menampilkan diri. Dia akan datang dan meninggikan dirinya daripada semua yang disembah manusia. Dia akan duduk di dalam bait Allah dan mengisytiharkan dirinya sebagai Allah. Ingatkah kamu ketika aku masih bersamamu dulu, aku telah memberitahumu segala ini? Kini kamu tahu apa yang menahannya sekarang, supaya manusia itu tampil pada waktu yang telah ditentukan baginya. Kuasa rahasia keleluasan sudah pun mulai bertindak. Hanya yang menahannya sekarang akan terus berbuat demikian sehingga disingkirkan. Jadi akan ada peristiwa yang akan terjadi sebelum hari atau juga saat penggenapan pengharapan penuh bahagia dan penaklukan ini berlaku. Ianya tidak akan berlaku tanpa adanya peristiwa yang Tuhan nyatakan tadi. Dan juga kita akan melihat peristiwa-peristiwa ini berlaku sebelum hari atau juga saat penggenapan itu terjadi. Dan salah satu adalah yang dibuat yang dalam firman Tuhan ini tentang seorang manusia leluasa, yaitu dia akan muncul penampilan seorang manusia leluasa, anak kebinasaan, yaitu dari ayat 4, yaitu manusia leluasa ataupun dalam terjemahan baru adalah si pendurhaka, yaitu seorang manusia yang dikatakan adalah antikristus. Dia adalah antikristus itu, dan dipanggil binatang itu dalam buku Wahyu. Seorang manusia yang akan masuk dalam bait Allah di Yerusalem
dan mengistiharkan dirinya sebagai Allah ataupun sebagai Mesias dan Kristus. Dan ini akan terjadi ya, sebelum penggenapan ini terjadi. Jadi oleh itu kita akan melihat beberapa ayat dari Nabi Daniel yang menubuatkan akan hal-hal ini. Pertama, dalam Daniel bagian 9 ayat 27 ini ditulis, raja itu akan mengukuhkan perjanjian dengan ramai orang selama 1 minggu. Pada pertengahan minggu itu dia akan menghentikan korban sembelihan dan persembahan bahan makanan. Si pembinasa akan datang di atas sayap kekejian sampai kesudahan yang telah ditentukan dicurahkan ke atas si pembinasa itu. Dan juga dalam Daniel 11 ayat 31, bala tenteranya akan muncul dan menajiskan tempat cuci yang berkubu itu. Mereka menghentikan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang mendatangkan kebinasaan. Tidak dinyatakan atau kita tidak tahu berapa hari atau saat selepas Antikristus ini menampilkan dirinya. Dan lepas itu peristiwa pengharapan penuh bahagia atau pengangkatan ini akan berlaku. Tetapi yang pasti ianya akan berlaku selepas penampilan seorang manusia ini, Antikristus ini. Jadi kita akan melihat peristiwa penampilan diri orang ini. Jadi itu adalah satu peristiwa yang kita akan melihat yang akan terjadi sebelum penggenapan, sebelum peristiwa pengharapan penuh bahagia atau pengangkatan itu berlaku. Dan kita juga melihat ada 3 lagi peristiwa secara ringkas yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus sebelum peristiwa pengangkatan ini berlaku. Dan pertama tadi tentang penampilan Antikristus, dan juga terdapat 3 yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Pertama ialah akan berlaku juga peristiwa penganiayaan yang besar terhadap umat Tuhan, yaitu bagi kita yang percaya peristiwa ini juga akan berlaku. Kedua, akan terdapat peristiwa penyebaran Injil yang meluas di dunia ini. Ketiga, akan terdapat satu peristiwa, yaitu kesusahan yang besar dan menyeluruh bagi umat manusia di dunia ini. Jadi itu juga akan berlaku 3 perkara ini, dan baru hari dan akan dekatnya pengharapan itu. Tapi masa atau saat kita tidak tahu. Dan kita melihat 3 perkara ini yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ini, supaya bilanya berlaku dan kita tahu harinya sudah dekat. Penganiayaan yang amat besar terhadap umat Tuhan. Dalam Matius 24, 9 hingga 10, Yesus telah menegur. Ayat 9, setelah itu kamu akan ditangkap dan diserah untuk diseksa dan dibunuh. Kamu akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Pada masa itu ramai tidak akan lagi beriman kepadaku, dan mereka akan saling mengkhianati dan membenci. Oke, terdapat penganiayaan dan juga terdapat kemurtadan bagi umat. Tentang penganiayaan yang besar ini, melihat dan mendengar apa yang terjadi ataupun politik di Amerika Serikat sekarang, sangat mudah dan akan mudah penganiayaan kepada orang yang percaya di sana dan juga di seluruh dunia.
ini misalnya dari golongan yang konservatif dan patriot, ramai mereka telah dikenali. Dan memang dari golongan konservatif dan patriot ini adalah orang-orang yang percaya. Ramai mereka adalah orang yang percaya. Identiti mereka dari gambar-gambar semasa perarakan atau menghadiri campaign sudah disimpan oleh pihak yang berkuasa seperti FBI dan sebagainya. Dan juga dalam politik, kedua Kongres dan Senat dikuasai oleh satu parti saja, dan presiden adalah dari golongan parti yang sama. Jadi mudah untuk mereka merancangkan penganiayaan untuk orang yang percaya. Dan juga sudah lama pembelian gelatin, yaitu mesin memotong kepala manusia, sudah lama mereka telah tempat dan ada di tempat di beberapa negeri. Pandemik COVID-19 ini juga telah digunakan ataupun ke arah untuk mengkhianati orang lain. The way the pandemic, the way things are progressing, is to khianati orang lain. Jiran-jiran menjadi mata-mata terhadap jiran yang lain. Seperti yang kita lihat selalunya sekarang, orang suka menular atau memviralkan di media sosial. Mereka yang mempunyai gelang merah dengan hanya mengisi minyak di stasiun minyak, itu pun diviral. Jadi keadaan membuat kita prasangka terhadap orang lain dan tidak menjadi mesra dengan orang lain lagi. Masing-masing mengurung diri dan menjauhkan diri, lebih lagi dengan memakai penutup muka yang menjadi gaya baru sekarang. Kasih terhadap orang lain semakin sejuk, seperti firman Tuhan dalam Matius 24:12 juga. Kejahatan semakin merebak sehingga kasih sayang hampir luput dari hati manusia. Jadi kita melihat perkara-perkara ini membawa kepada kejadian yang Tuhan Yesus nyatakan tentang penganiayaan yang besar untuk orang yang percaya. Kedua, penyebaran Injil yang meluas sekarang. Walaupun pandemik ini membuat orang yang kurang percaya menjauh diri dari Tuhan atau menjadi dingin dalam iman, tapi pada masa yang sama Injil juga begitu berkembang luas. Ramai orang yang belum atau tidak pernah mendengar Injil telah didedahkan dengan Injil melalui kesaksian. Setiap malam, setiap beramai orang memberi diri, memberi kesaksian mereka, bagaimana mereka menerima dan percaya kepada Yesus. Dan ini tidak pernah terjadi. Jadi begitu ramai orang terdedah mendengar Injil melalui kesaksian, dan juga Injil yang disampaikan melalui khotbah-khotbah, dan juga beberapa cara dilakukan untuk orang dapat mendengar Injil. Dan Injil begitu disebarkan secara meluas sekarang melalui media sosial, melalui YouTube, television, dan sebagainya.
mereka yang selama ini tidak mengambil kisah tentang Injil. Ramai mereka telah pergi membeli dan membaca sendiri Alkitab. Dengan yang mereka Alkitab yang paling laris habis dibeli di pasar raya. Orang dahaga untuk memperhatikan. Ada orang yang belum selama ini, yang tidak mengambil kisah, menjadi sedang, dan mereka ramai sendiri membeli demam untuk Alkitab untuk dibaca. Seperti ini juga nubuat Tuhan dalam Matius 24 hingga ayat 14. Injil tentang kerajaan Allah akan disebar ke seluruh pelosok bumi sebagai satu kesaksian pada semua bangsa. Selepas itu barulah tiba akhir zaman. Ya, kita mengalami kejadian ini. Is juga unprecedented event. Orang yang sebelum ini tidak kisah tentang Injil menjadi dahaga, dan orang yang tidak ada kesempatan untuk mendengar Injil melalui media massa, melalui kesaksian-kesaksian ramai yang memberi diri percaya kepada Tuhan pada masa ini. Dan satu yang saya bangga bagi jemaat Tuhan di gereja Grace Trimura ini, dalam mereka yang menghadapi atau mengalami kesukaran tempoh hari kena dijangkiti virus ini. Saya bersyukur karena dalam masa itu mereka meluang masa untuk menyembah, berdoa, dan belajar firman Tuhan semasa mereka di Korintus ataupun mengasihi Injil. Dan saya bersyukur karena iblis tidak menang atas kesusahan umat Tuhan, tetapi membuat mereka lebih mendekat kepada Tuhan, dan mereka melihat kuasa Tuhan dalam situasi mereka. Jadi yang ketiga, kesusahan akan berlaku, kesusahan besar yang menyeluruh bagi umat manusia di dunia. Dan ini dibuat oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 24, 6 hingga 7. Kamu akan mendengar tentang peperangan dan desus-desus peperangan, tetapi janganlah kamu gentar, karena hal-hal begitu harus terjadi, tetapi belum sampai waktunya. Akhir zaman. Bangsa akan bangkit bertarung dengan bangsa, kerajaan dengan kerajaan. Kebuluran dan gempa bumi akan berlaku di merata. Satu sabaran dan sangat besar dari pandemik ini dijangkakan adalah kegawatan ekonomi. Kita tahu penutupan ekonomi yang berlaku membawa kepada banyak perniagaan tidak boleh dijalankan atau operasi, dan juga pergolakan ketidakkestabilan politik dalam negara juga membawa kepada bisnis atau perdagangan dan perniagaan tidak boleh berkembang. Ini telah membawa rasa kurang senang satu kaum dengan yang lain, dan juga penyokong parti lain dengan parti yang lain. Ramai yang mengalami tekanan jiwa yang sedang berlaku, yang membawa depresi dan penyakit mental. Dan kita mendengar banyak orang yang telah mengambil nyawa sendiri.
Dan ini yang terjadi. Kesusahan yang besar bagi seluruh umat manusia di bumi ini. Kena pandemik ini juga keutamaan oleh pihak kesehatan adalah untuk melawan penyakit COVID-19 ini dan mengakibatkan mereka yang ada penyakit lain diabaikan. Karena keutamaan usaha adalah melawan. Jadi ramai yang mempunyai penyakit lain tidak dipeduli. Dan kejadian malapetaka alam yang membawa banyak kesengsaraan seperti banjir, gempa bumi, tanah runtuh, puting beliung dan sebagainya yang melanda, yang sedang melanda dan setiap hari melanda beberapa tempat, baik dalam negara kita, baik juga di negara-negara lain dalam dunia ini. Malapetaka alam ini semakin menjadi-jadi dan lebih ganas dan lebih teruk. Dan kita mendengar dan melihat tentang ketegangan antara negara-negara dan juga peperangan dalam negara yang menjadi ketakutan, yang merusingkan dan membawa banyak kesengsaraan untuk rakyat. Dan ini yang berlaku. Dan kita adalah hidup pada zaman ini. Dan kita memperhatikan semua ini berlaku. Sedang berlaku ataupun menuju kepada perkara-perkara ini. Dan memang awal kita sudah tahu semua ini adalah agenda iblis untuk memusnahkan ciptaan Allah. Tapi pagi ini kita memuji Yehova karena Dia telah membuat jalan keluar bagi umatnya dari kemusnahan iblis ini, yaitu melalui pengangkatan ataupun pengharapan yang penuh bahagia yang kita pelajari pagi ini. Jadi, apa persiapan kita dalam menantikan penggenapan hari penuh berkat ini? Apa tindakan kita? Saya ada dua saja. Pertama, saya harap dan saya mahu tahun ini sebagai umat Tuhan Gereja Kristen kita melakukanlah tema kita tahun ini, yaitu tema gereja untuk tahun 2021, menantikan penggenapan pengharapan dan penyataan kemuliaan. MPPK, menanti penggenapan pengharapan dan penyataan kemuliaan. Ini yang kita lakukan, ini yang kita perhatikan, yaitu dengan kita mempersediakan diri dengan penghidupan kita untuk kerajaan Allah. Kita hidup dalam dunia ini adalah sebagai warga kerajaan Allah. Walaupun kita di dunia ini, sementara di dunia ini kita adalah warga Allah, warga kerajaan Allah. Walaupun kita hidup dalam kerajaan dunia yang ada sekarang, tapi kewargaan kita seperti adalah untuk bersama, untuk berada dalam pengharapan penuh bahagia, yaitu dengan kita bagaimana kita mempersedia diri, yaitu dengan kita memberi diri menjadi alat Allah, menyatakan kuasa kerjaannya di dunia ini. Ya, kita hidup di dunia sebagai warga Dia,
Dan biar kita, diri kita menjadi alat untuk Allah, untuk menyatai kuasa kerjaannya di dunia. Dan ini saya harap gereja Tuhan, dan kita memperhatikan tema kita tahun ini yang kita tunjuk. Kita belajar, kita hidup, dan memberi diri untuk menyatakan kuasa kerjaan Allah di dunia ini. Melalui kita, melalui pribadi dan juga melalui gereja. Kita menjadi alat Allah, menyatakan kerjaan. Karena dalam Filipi 3:20-21, tetapi kewargaan kita adalah di surga. Dari situ kita nantikan penyelamat Tuhan Yesus Kristus. Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini supaya serupa dengan tubuhnya yang mulia, melalui kuasanya yang dapat menaklukkan segalanya kepada dirinya. Dalam Roma 8:23, lebih daripada itu, kita sendiri yang mendapat buah pertama Roh Allah turut mengerang dalam batin sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu penebusan tubuh. Haleluya. Ada keselamatan bagi jiwa kita. Ini yang kita lakukan. Ya, kita sebagai warga surga hidup di masa ini, jadikanlah alat Allah untuk menyatakan kuasanya, kuasa kerjaan sementara di dunia ini juga. Kedua, terakhir, jangan kita tertinggal dari pengharapan penuh bahagia yang Allah sediakan bagi kita yang dipilih. Kita bersama, jangan ada yang tertinggal dari pengharapan ini yang Tuhan, yang Allah sediakan bagi kita, yaitu menerima warisan yang Dia sediakan, hidup bersama Dia di surga dan menghadiri perjamuan yang Dia sediakan di surga bagi kita yang percaya, yang dipilihnya bersama dengan Tuhan Yesus. 1 Tesalonika 2:19-20. Siapakah harapan, kesukaan, atau mahkota yang akan kami megah kelak di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus? Tuhan kita Yesus ketika Dia datang nanti, bukankah kamu, memang kamulah kemuliaan dan kegembiraan kami. Ya, ini harapan sama bersama kita melakukan, memperhatikan supaya pengharapan kita sama-sama masuk bersama dalam peristiwa harapan penuh bahagia yang Allah telah sediakan bagi kita, umat pilihan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur bersama belajar dan mendengar rencana-Mu bagi kami umat-Mu. Bapa, hidup kami bukannya sekedar hidup begini dan hidup dalam kesusahan, tapi Tuhan, Engkau mau menggunakan hidup kami, menggunakan supaya kuasa kerjaan juga nyata. Karena Tuhan, Engkau mau menyediakan kami, mempersediakan kami Tuhan untuk bersama Tuhan masuk dalam peristiwa penggenapan pengharapan yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Yesus Kristus Juru Selamat. Kami bersyukur apa yang Kau telah rancangkan. Tuhan, itu harapan untuk umat-Mu, gereja Grace Muda. Setiap kami Tuhan akan masuk dalam apa yang telah Engkau rancangkan Tuhan. Dan Tuhan, biar kami terus menjadi umat yang dipakai-Mu di dunia ini. Sementara kami akan melihat masuk dalam
pengharapan ini. Terima kasih Bapa, Engkau akan menguatkan kami untuk minggu yang akan datang ini, untuk terus kuat dalam iman kami. Terus Tuhan melakukan, menjadikan hidup kami menyatakan kuasa kerajaan-Mu, baik dalam hidup sendiri kami sendiri, tapi juga untuk orang lain, untuk negara, untuk keluarga kami, untuk negara kami, gereja kami, untuk negara kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa biar Tuhan terus menguatkan iman kami, terus kami teguh, karena kami ada pengharapan yang telah Engkau rancangkan untuk umat. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga, kami telah berdoa. Maranatha. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.